Ya, Izin bertanya. Nanti tugasnya juga dikumpulin dalam bentuk Excel-nya juga, Bu. File Excel-nya. hmm, boleh di screenshot, boleh di screenshot. Baik, Tapi Bu. kalau saya sih yang penting kayak seperti yang di PPT saya juga udah oke gitu. Yang penting kamu infokan aja kalau dengan Excel dapatkan segini, gitu ya. Nanti saya kasihkan Excel apa PPT saya share ya. Jadi teman-teman tinggal kopas 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 ya. Enak ya. Oke, aman. Sudah aman, Bu. Oke, kita lanjutin ya sekarang. Kita lanjut. Ini saya mundur kuliah yang selanjutnya 30 menitan lah. Hmm. Oke, teman-teman, apakah sudah lihat? Ini sebenarnya materi kita ini. Tadi itu ngulang. Ya, udah lihat ya, cost of capital. Baik, kita masuk ke materi cost of capital ya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya fungsi dari manajemen keuangan itu adalah untuk memanajemen gimana agar supaya kebutuhan dana itu selalu tersedia gitu dalam perusahaan gitu kan. Makanya dari situ dibutuhkan modal ya untuk membiayai operasional perusahaan ya. Di mana modal tersebut itu terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Nah, biaya modal itu adalah tingkat pengembalian yang minimum yang harus diperoleh oleh perusahaan untuk membiayai proyek investasi sehingga nilai dari perusahaan itu tersebut tidak berkurang. Ya gampangnya gini deh, pokoknya berapa yang kita harus dapatkan minimal gitu ya, agar supaya kita tuh nggak merugi gitu. Itu bahasa-bahasa awamnya lah gitu ya. Nah, jadi apa namanya di sini dengan kata lain gitu kan, perusahaan itu harus bisa menggunakan dana dari investor berupa hutang, saham ataupun laba yang ditahan. Nah, biaya modal merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang berasal dari tadi ya, hutang, saham preferred, saham biasa maupun laba ditahan. Gitu. Nah, penentuan biaya modal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Tapi dari sisi investor nih, gitu kan, tinggi rendahnya dari rate of return gitu kan, ini yang merupakan tingkat keuntungan. Sehingga bagi perusahaan yang menggunakan dana, yang merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modalnya sendiri. Nah, ada 4 komponen penting teman-teman dalam cost of capital. Yang pertama adalah biaya hutang atau cost of debt. Berapa sih biaya hutang nih? Ya, kita harus perhitungkan. Terus yang kedua, biaya modal saham preferred atau cost of preferred stock. Terus yang ketiga adalah biaya modal saham biasa atau cost of common equity. Dan yang kelima adalah biaya laba ditahan atau return on earning. Ingat lagi istilah-istilah ini ya teman-teman, karena kadang kita menyebutnya istilahnya pakai bahasa Inggris. Nah, kamu harus paham ini maksudnya ke situ. Oke, yang pertama adalah biaya hutang atau cost of debt, ya. Jadi biaya hutang adalah biaya yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemberi pinjaman, ya, atas penggunaan dana pinjaman. Dan biaya ini biasanya berupa bunga gitu ya. Namun dalam perhitungan keuangan kita menggunakan biaya hutang setelah pajak. Jadi artinya kita harus hitung dulu pajaknya ya. Jadi disebut dengan tax deductible ya, deductible. Jadi R itu simbol untuk rate gitu atau bunga ya. Nah, suku bunga gitu. Atau nama lainnya juga yield, yield, yield suku bunga gitu dari pinjaman gitu kan. T itu adalah tax tarif pajak. Rumusnya RD suku bunga ya. After tax sama dengan suku bunganya dikalikan dalam kurung satu dikurangin taxnya. Misalnya jika bunga pinjaman 10%, pajak perusahaannya 25%, berarti cost of debt-nya atau biaya hutangnya atau RD after tax-nya adalah dikalikan saja 10% dikali 1 dikurang 0,25 atau 0,75 dapatnya 7,5%. Berarti biaya hutangnya adalah 7,5%. Ya.
Yang kedua adalah biaya modal saham preference atau cost of preferred stock gitu kan. Nah, biaya saham preference itu adalah tingkat pengembalian yang harus dibayar perusahaan kepada pemegang saham preference. Ya, biasanya dalam bentuk dividen tetap. Dirumuskan sebagai R, ingat R itu apa? Rate gitu kan. Jadi ini semuanya rate gitu kan, nilainya dalam persentase. Itu sama dengan dividen saham preference tahun ini, singkatannya ada DPS. S itu tahun sekarang gitu. P0 adalah harga saham preference saat ini. Contoh, jika dividen dividen saham preferennya 12.000 per tahun, dividen itu kan tingkat pengembalian atau dividen itu kan sesuatu yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham gitu kan. Nah, dividen saham preferennya itu 12% per tahun. Harga sahamnya 100.000, berarti eh, cost of preferred stocknya adalah 12.000 dibagi 100%, berarti 12%. Teman-teman yang saya share di ini itu kan miliknya Pak Wahyu ya, koordinator ya. Sebenarnya sama gitu, fundamentalnya gitu. Teorinya sama, namun penggunaan simbol-simbolnya berbeda. Saya lebih menggunakan istilah asing ya, teman-teman. Pakai menggunakan rate, bunga itu rate gitu kan. Nah, nanti teman-teman kalau di kuliah saya ya tetap ngikutin saya aja gitu ya. Ngikutin saya aja simbol-simbolnya. Lanjut ya. Yang ketiga adalah cost of common equity ya. Nah, jadi modal saham biasa itu mencerminkan tingkat pengembalian ya yang diharapkan investor atas saham biasa gitu, common common equity gitu kan. Karena tidak ada bunga tetap, maka digunakan pendekatan dengan pendekatan namanya Gordon Growth Model. Rumusnya adalah RE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G ya, di mana D1 adalah dividen tahun depan gitu kan. Dibagi P0, P0 adalah harga saham saat ini, ditambah G. G itu kan tingkat pertumbuhan dividennya berapa. Tiap tahun tuh kan ada perbedaan dividen kan. Nah, pertumbuhannya gimana? Kalau positif berarti kan semakin tahun semakin tinggi dividen yang diberikan kepada investor ya. Jadi dividen tahun depan itu misalnya 5.000, harga sahamnya 50.000, pertumbuhan dividennya 5%, tinggal kamu masukin rumus. Jadi common of equity, common cost of common equity-nya atau biaya soal sahamnya adalah 0,10 ditambah 0,05 sama 15%. Biaya laba ditahan atau return earning. Return earning adalah opportunity cost dari dana internal perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Jadi kan kadang kalau dalam akhir tahun ya gitu ada yang ditahan tuh gitu kan, ditahan untuk digunakan kembali sebagai investasi. Ada yang diserahkan, ada yang dibagi gitu kan kepada investor. Nah, kira-kira bagus yang mana? Yaitu kembali ke kebijakan perusahaannya masing-masing. Ketika mungkin diserahkan semua kepada investor, berarti kan nanti investor senang kan, dia akan nanamin lagi modal gitu. Tapi nggak punya laba ditahan, berarti kan nggak ada sisa gitu dari apa dividennya yang bisa dipakai gitu kan untuk menjadi opportunity cost-nya, nggak bisa jadi investasi gitu, nah, seperti itu. Nah, jadi biasanya tidak semuanya dibagikan, tapi ada yang ditahan gitu ya. Nah, di sini eh, R kecil red RE sama dengan RE. Nah, tapi kita bisa menggunakan eh, metode lain namanya CAPM. Ya, CAPM ini, pendekatan pertumbuhan dividen. Nah, kita kasih contoh ya, jadi dua cara, dengan cara biasa ataupun dengan CAPM. Yang pertama adalah ini teman-teman. Jadi ketika contohnya PT Maju Terus menggunakan laba ditahan untuk membiayai ekspansi bisnisnya. Dividen tahun depan yang diharapkan 2.000 per lembar saham. Nah, harga saham saat ini 20%, 20.000. Tingkat pertumbuhan dividen per tahunnya itu 6%. Berarti dengan menggunakan rumus dividen growth model tadi didapatkan RE sama dengan D1 dibagi P0 tambah G. Berarti 2.000 dibagi 20.000 tambah 0,00. 0,10 tambah 0,06, 0,16. Artinya biaya laba yang ditahan 16%. Apa 16% itu maksudnya? 16% itu adalah perusahaan itu harus menghasilkan return minimal 16% dari penggunaan dana internal. Kenapa? Agar sepadan dengan apa yang diharapkan oleh pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen. Nah, kalau menggunakan metode CIPM gimana gitu? Contoh nih kayak gini. PT Amanah Bambur
ingin menghitung biaya laba ditahan dengan pendekatan CAPM. Diketahui data sebagai berikut. Nah, tingkat pengembalian bebas risiko atau risk-free rate-nya 5%. Market return atau tingkat pengembalian pasarnya itu 12%. Nah, beta saham perusahaan harus ada nilai ini kalau pada CAPM. Bagaimana biaya laba ditahan menurut periode rumus CAPM? Rumusnya adalah RA sama dengan RF ditambah beta dikali RM dikurang RF. Jadi RF-nya 0,05 ditambah 1,2 dikali dalam kurung 0,12 dikurangi 0,05. Dapatnya 0,134. Artinya biaya laba ditahan itu 13,4%. Berarti untuk menggunakan laba yang ditahan secara efisien, ya, perusahaan itu harus menghasilkan pengembalian minimal 13,4% sesuai dengan rasio yang ditanggung. Nah, ini. Jadi kalau menggunakan dividen growth, rumusnya gini. Kalau menggunakan CIPM, rumusnya gini. Nah, apa nih yang perlu digunakan dividen dividen growth itu jika perusahaan itu rutin bayar dividen, kita gunakan ini gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak rutin, dia fokus terhadap laba ditahan atau dia fokus mempersiapkan resiko pasar gitu, ya kan? Nah, dia gunakan CIPM. Nah, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana, ya, atau biaya modal individual. Jika perusahaan itu menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal itu dihitung dengan menggunakan biaya modal rata-rata atau weighted average cost of capital (WACC). Weighted average cost of capital atau WACC. Itu dia menggunakan seluruh modal yang digunakan. Berarti gunakan 4 komponen tadi, teman-teman. Ya. Dan konsep dari biaya modal itu erat hubungannya dengan konsep mengenai tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Nah, rumus WACC itu adalah ini. Jadi gunakan yang tadi. WACC sama dengan ekuitas dibagi ya total nilai perusahaan berarti kan ekuitas tambah utang gitu kan namanya V ya kan. Ditambah RE, RE itu adalah biaya ekuitas ditambah dalam kurung nilai hutang dibagi dengan total nilai perusahaan, ekuitas tambah debt gitu kan dikali RD adalah biaya hutang dikali satu dikurangi teksnya gitu. Ini rumusnya. Nah, terus kemudian mengapa biaya modal itu penting? Ya, modal itu penting untuk membantu manajer keuangan untuk melihat yang pertama adalah kelayakan investasi, yang kedua untuk mengelola struktur modal yang efisien, yang ketiga untuk menghindari pembiayaan terlalu mahal, ya. Yang keempat adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Perusahaan ingin mengaji proyek investasi senilai 1 miliar. Kalau WACC-nya itu 12%, maka proyek itu memberikan return yang lebih dari 12% agar layak. Jadi WACC ini adalah standar minimal, teman-teman. Boleh itu standar minimal jangan di bawah 12% ya, agar supaya ya kredibel lah gitu. Dengan studi kasus ini dapat dilihat bahwa jika proyek itu menghasilkan, tadi kan kita udah ngitung IRR ya, IRR di bawah 12%, maka proyek tersebut sebaiknya tidak dijalankan karena tidak mencukupi biaya modal. Nah, sekarang kita masuk nih. Tadi kan kita belajar biaya modal ya, ada biaya modal ini ya. Nah, di biaya modal atau nih. Nah, ini kan. Nah, ini ada bentuk yang lain namanya biaya modal obligasi, teman-teman. Obligasi itu apa? Surat utang yang dikeluarkan gitu kan ya. Agar supaya apa? Dia mendapatkan tambahan modal gitu, teman-teman. Biaya modal individual obligasi adalah tingkat biaya yang sebenarnya harus ditanggung perusahaan ketika menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana. Dan biaya ini mencerminkan pengeluaran tahunan efektif yang dibayarkan oleh perusahaan kepada investor obligasi. Nah, dia biasanya dalam bentuk kupon ya atau selisih antara yang nominal dengan hasil penjualan bersih. Obligasi nih, obligasi tadi apa? Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang terbitkan oleh pemerintah atau institusi ya. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan dana dari investor gitu. Jadi ketika seorang itu membeli obligasi, intinya adalah kamu punya obligasi ORI, obligasi retail Indonesia gitu kan. Nah, itu artinya kamu tuh menjamin duit ke negara gitu ya, ORI itu gitu kan. Sebagai penerbit obligasi dan sebagai imbalannya kamu mendapatkan bunga atau apapun yang berkala gitu, serta pengembalian pokok ketika jatuh tempo ya. Berarti kamu dapat tambahan gitu ya. Siapa sih penerbit obligasi? Pemerintah, namanya SUN, Surat Utang Negara. Terus perusahaan swasta namanya corporate bonds. Atau BUMN, ada nama obligasi BUMN. Ciri-ciri obligasi nih, lanjut aja. Nah ini,
PT XYZ menerbitkan obligasi nilai nominalnya 1 juta. Kuponnya itu perolehan keuntungan lah ya 8% per tahun. Jangka tahunnya 5%. Maka investor akan menerima 80.000 per tahun. Di tahun kelima dia akan mendapatkan 1 juta, kembali pokok 1 juta. Hitung sendiri kenapa. Mengapa perusahaan menerbitkan obligasi? Yang pertama adalah sebagai alternatif selain pinjaman bank. Ya, dia minjemnya ke masyarakat gitu kan, minjemnya ke personal gitu kan, jadi cara dia mengeluarkan obligasi. Kemudian biaya bunganya bisa dikurangkan dari pajak dan tidak mengurangi kepemilikan pemegang saham. Jadi nggak seperti menerbitkan saham baru. Jadi obligasi itu nggak seperti kita beli saham ya. Jadi kita tuh nggak punya hak gitu terhadap perusahaan gitu. Cuma minjemin doang gitu. Kalau kita beli saham kita punya hak gitu, bisa masuk ini kita ya keputusan kita. Nah, resiko bagi investor kita gimana? Ori itu ada resikonya? Ada. Yang pertama ada gagal bayar kupon. Artinya kalau perusahaannya bangkrut nggak dibayar kuponnya bisa. Atau gagal bayar pokok saat jatuh tempo bisa jadi nggak dibayar pokok kita, lebih parah lagi. Gitu. Pertama bisa jadi nggak dikasih kuponnya. Yang kedua nggak dikasih pokoknya gitu kan. Dan resiko nggak pasar. Ya harga obligasi itu bisa turun juga loh. Gitu. Ini rumus biaya modal obligasi sebelum pajak ya. Nah, ini pakai KB ya. KB sama dengan I ya. KB itu biaya modal obligasi sebelum pajak sama dengan I. I adalah bunga tahunan kupon dalam rupiah ditambah dalam kurung N. N itu ada nilai nominal obligasi saat jatuh tempo dikurangi NB, hasil besi penjualan obligasi dibagi dengan N. N itu adalah umur obligasinya. Dibagi dengan N, N besar adalah nilai nominal obligasi saat jatuh tempo, ditambah hasil besi penjualan obligasi dibagi dengan 2, gitu ya. Nah, ini kalau obligasinya dijual di bawah nilai nominal, ya, maka biaya modal itu menjadi lebih tinggi karena perusahaan itu menerima lebih sedikit dari nilai nominal, tapi harus membayar penuh pada saat jatuh tempo. Nah, biaya modal setelah pajak, ya, dengan menggunakan rumus tadi yang tax deductible. Jadi yang tadi kita pakai RA, ingat kan di depan ada tax deductible, kita pakai, tapi dia dengan simbol K, ya, karena apa? Dikaitkan dengan obligasi, gitu. Contoh. N-nya 25.000, NB-nya 24.250 ya, I-nya 4%, berarti I besarnya harus dikalikan dengan 25.000 dapatnya 1.000, N kecilnya 10, T-nya ada 30%. Dihitung-hitung-hitung dapatnya 4,37%. Kemudian 4,37% ini jatuhnya jadi nilai ini nih KB-nya ya, dikali dengan teksnya dapat 3,06%. Soal latihan. Ya, baca sendiri. Baca sendiri. Latihan. Oke. Oke, kita sambung aja minggu depan. Saya ada kuliah lagi. Terima kasih banyak ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita foto bersama dulu, teman-teman. Sudah meninggalkan jejak-jejak semuanya. Jangan sampai komplain kalau saya nggak kasih nilai ya. Ternyata kalian cuma nonton doang, habis itu ditinggal. Jejak-jejak sudah ditulis semua, jejak-jejak. Suyadi, sudah nulis belum? Suyadi nih baru kelihatan nih, tidak nulis-nulis nih tuh. Nanti nanti mohon maaf, tidak ada datanya. Oh, tahu dulu ya. 3, 2, 1. Oke, Liza, saya sebenarnya ada pertanyaan untuk mata kuliah lain. Tapi yang mata kuliah saya ya, ngomong deh Zal. Mata kuliah saya atau mata kuliah dosennya saya atau Zal? Ngomong Zal. Ya, apa? Coba nggak apa-apa. Tentang apa Zal? Oh, aku matiin. Enggak kok. Oh, mic-nya. Oh, saya salah kelas. Oh, Suyadi salah kelas. Oh, yang saya. Ya udah. Ya udah, besok lagi aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, Bu. Makasih. Ya, Selamat siang. selamat siang.